Selamat malam pemirsa, pekerjaan rumah bangsa terlalu banyak, tidak bisa diselesaikan sambil lalu. Namun sebagian pejabat negara yang diberi amanah justru menghadapkan wajah mereka menuju gelanggang 2024. Sebetulnya ini merupakan hal klasik yang selalu berulang di setiap tahun politik menjelang. Kalau atraksi para menteri tidak jua teratasi, apa yang harus dilakukan? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial MGN malam hari ini, Menteri Sibuk Sendiri. Bersama saya, Fitri Megatara. Menteri Sibuk Sendiri. Pekerjaan rumah bangsa ini terlalu banyak, bertumpuk-tumpuk, tidak bisa diselesaikan sambil lalu. Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran, serta persoalan kemiskinan menjadi 3 fokus utama yang publik minta untuk segera diatasi. Namun, sebagian pejabat negara yang diberi amanah malah menghadapkan wajah mereka menuju gelanggang 2024. Para menteri yang merupakan ketua umum partai politik getol menggelar pertemuan. Bungkusnya silaturahim, tetapi aromanya berbau urusan pemindahan kekuasaan. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sebuah restoran mewah di Jakarta, Rabu 3 Mei siang. Kedua tokoh ini tengah mengincar posisi Capres-Cawapres, tetapi belum juga kesampaian. Kesibukan membangun kerjasama politik juga dilakoni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra misalnya menemui Airlangga dan Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri Senin 1 Mei lalu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun masuk daftar pembantu presiden yang sibuk menatap pemilu 2024. Selain membangun koalisi, Zulkifli selaku Ketua Umum PAN gencar safari ke berbagai daerah untuk memimpin konsolidasi pemenangan Partai Matahari Terbit. Masih ada Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang dalam nalar publik terlibat dalam perburuan elektoral. Mereka bisa membantah, tetapi kesan genit mendekati Pilpres sudah terlanjur melekat di benak masyarakat. Kita harus membawa ke ruang terang bahwa publik terlalu kenyang dengan suguhan politik. Para pembantu presiden seharusnya fokus menyelesaikan tugas negara yang masih setahun lagi. Bila mana dirasa sulit, tidak perlu sungkan untuk meletakkan jabatan. Kalau atraksi para menteri tak jua teratasi, sungguh tepat bagi publik mendorong Presiden Jokowi turun tangan. Ini sekaligus alarm buat kepala negara yang kini sibuk mengendorse calon pengganti. Negarawan dituntut mengasuh dengan keteladanan, bukan malah abai dan melakukan pembiaran. Menteri Sibuk Sendiri, kita akan langsung diskusi bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat malam Bang Gauden. Selamat malam. Apa kabarnya Bang? Baik-baik. Baik-baik saja. Bang, ini menteri genit bermanuver politik, mengundang kritik, memunculkan kegelisahan publik. Namun kan di satu sisi para menteri ini, sebagian menteri yang sekarang sedang bermanuver dan juga beratraksi, menunjukkan prestasi juga. Seperti misalnya BUMN yang kemudian membesar, pertumbuhan ekonomi di angka ataupun level 5%. Artinya tidak ada yang salah dong dengan menteri kemudian melakukan atraksi politik. Ya, pertanyaannya apakah prestasi seperti yang dicontohkan itu BUMN itu pada saat dia bekerja serius atau pada saat dia mulai ikut-ikutan genit di dalam politik. Terakhir ini kan banyak sekali ya, apalagi di tahun politik, terutama menteri-menteri dari partai politik yang asik sendiri gitu ya, asik sendiri, sibuk sendiri, lebih sibuk memikirkan partai politiknya, lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri ketimbang bekerja untuk bangsa dan negara. Kita lihat misalnya apa sih sumpah atau janji menteri itu. Lafal sumpahnya itu di akhirnya itu disebutkan bahwa
ia akan menjunjung tinggi etika dan berusaha sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu tentu sampai akhir masa jabatan. Kapan? Sampai 20 Oktober. Tetapi kok sekarang sibuk sendiri gitu. Nah, inilah yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, prestasi tadi tidak berkorelasi dengan apa yang dilakukan di tahun politik. Oke, Bang Goden, tapi mengenai tahun politik, ini kan memang tahun politik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi bermanuver? Ini kan antara hak berpolitik seseorang dengan tanggung jawab moralnya sebagai pejabat publik. Mana kemudian yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan? Nah, sering orang salah kaprah ya antara pejabat publik dan pejabat politik. Ketika seseorang itu tapi menteri kan jabatan politik dan juga publik seperti itu. Ketika seseorang itu tekun, tegak lurus di dalam jabatan publiknya, pada saat itulah mestinya kepatuhan dia kepada partainya itu berakhir ketika negara memanggil. Itu yang dikatakan oleh Manuel, mantan presiden Filipina ya. Nah, kita di Indonesia ini sepertinya jabatan publik itu dipakai untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan atau partainya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi bagaimana dengan hak berpolitiknya itu, Bang? Hak berpolitik itu tidak dibatasi sepanjang dia tidak menjadi pejabat publik. Jangan sampai karena dengan alasan hak politik seluruh fasilitas negara yang terikat atau masuk di dalam jabatan itu dipakai justru untuk kepentingan partainya, itu yang tidak boleh. Oke, ketika kemudian tajuknya adalah menteri sibuk sendiri, apabila sibuknya adalah untuk melayani publik, artinya itu tidak ada yang salah. Oh, tidak ada yang salah kalau sibuk untuk melayani publik, itu berarti dia tekun atau tetap berada di jalan lurus sesuai dengan sumpah yang saya sebutkan tadi. Tetapi ketika dia sibuk dan memang nyatanya sibuk untuk diri sendiri, sibuk untuk berkoalisi, bahkan sekarang itu lebih lucu lagi, sibuk mematut-matutkan diri, apakah pantas untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, yang mestinya seorang pejabat publik tidak melakukan itu. Apalagi seorang menteri, karena dia bawahannya presiden. Oke, nah Bang, tapi apabila kita lihat dari survei LSI di April 2023, ini tingkat kepuasan kinerja presiden mencapai level 82%. Sebuah level yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi seperti itu. Apakah ini artinya kinerja pemerintahan yang diisi oleh sebagian adalah menteri yang sedang sibuk sendiri, mampu menunjukkan performanya menurut publik performa yang baik? Ya, yang disurvei itu performa presidennya. Bukan orang per orang menteri-menteri yang ada di situ. Toh menteri juga kan tidak bekerja seperti birokrasi. Dia memimpin birokrasi. Tetapi ketika seorang menteri itu bekerja untuk partainya, bekerja untuk kelompoknya, birokrasi yang dipimpinnya pun bisa saja diarahkan untuk itu. Itu yang tidak boleh. Oke, artinya Bang, mungkin atau tidak, mampu atau tidak seorang menteri bisa kemudian seimbang kerja kenegaraan dibarengi oleh kerja politik. Tapi kita akan bahas mengenai hal ini usai jeda berikut. Pak, ini kan kalau satu lagi ya. Dikit nih Pak, kan lagi mulai rame nih Pak politik. Bapak tips dong Pak bagi waktu sebagai pejabat publik sekaligus ketum parpol tuh cara membagi waktu Bapak seperti apa sih Pak sebenarnya dari tanggapan masyarakat? Waktu kerja dan di luar waktu kerja. Iya. Nah apalagi Wapres ini kan barusan dari Bengkulu bilang tuh Pak, para pejabat publik yang sekaligus ketum parpol untuk tetap fokus menyelesaikan ini. Kalau tanggapan ekonomi Pak? kan pakai fokus, lihat aja ekonomi tumbuh terus, inflasi rendah. Ya, terima kasih. Oke, Pak, terima kasih banyak. Bang Goden, nanti tahu ya Pak Erlangga cukup percaya diri membagi waktu antara kerja politik dibarengi kerja kenegaraan. Ya, tetapi apakah dengan jawaban seperti itu muncul trust dari masyarakat? Ini kan menjadi persoalan. Karena apa? Trust itu muncul ketika seorang pejabat publik itu satu kata dengan perbuatannya.
Kalau katanya lain, perbuatannya lain, tentu di situ ada distrust ya. Nah, persoalan sekarang, terutama untuk para pejabat publik di pemerintahan sekarang, terutama dari partai politik ya, mereka bekerja di tahun politik ini lebih banyak yang menonjolnya itu lebih banyak bekerja atau berbicara tentang kepentingan partainya, tentang kepentingan koalisinya, ada juga yang tentang dirinya apakah bisa menjadi calon wakil presiden atau tidak, apakah dia bisa menjadi presiden atau tidak, siapa yang menjadi pemimpin koalisi atau tidak, bahkan tidak hanya pada level menteri, pada level gubernur juga lebih banyak sibuk berkeliling gitu ya, hanya untuk mengkampanyekan dirinya, untuk menyapa warga. Memang saat sekarang belum waktunya berkampanye. Nah itu dia Bang, karena kan bukan masa kampanye Bang, artinya kan tidak ada yang salah ketika kemudian ini tidak dilakukan di masa kampanye, tidak ada aturan yang jelaskah, ataupun ini daerah yang abu-abu seperti itu Bang? Nah itu persoalannya, seorang pejabat publik itu tidak bisa hanya bersandar pada hukum formalitas, tetapi dirinya terikat dengan etika. Tadi saya katakan di dalam sumpah menteri itu tegas sekali kok berbicara tentang mematuhi etika, bahkan sepenuhnya bertanggung jawab gitu kan. Nah tanggung jawab ini yang tidak nampak saat ini. Artinya itu kembali kepada individu, standar etika yang dipegang seperti itu Bang? Ya kalau kita berbicara dari sistem ketatanegaraan, ya kembali kepada presiden, karena dia yang mengangkat dan dia yang memberhentikan. Apalagi pemerintahan itu tanggung jawab sepenuhnya ada pada presiden, bukan pada menterinya. Ketika menterinya sibuk dirinya sendiri, ya jangan sampai presiden juga sibuk-sibuk sendiri juga. Oke, Bang, tapi apabila kita lihat tadi pernyataan Pak Erlangga sangat percaya diri membagi waktu antara menjadi ketum parpol dan juga menteri. Tapi menurut pandangan Bang Gauden sendiri, apakah seorang menteri ini mampu mewujudkan kinerja maksimal, bukan kerja sambilan ketika kemudian kerja kenegaraan dibarengi dengan kerja politik? Oh, seorang menteri itu melekat 24 jam ya. Karena itu 24 jam juga dia berada di rumah dinas, 24 jam juga dia menikmati fasilitas-fasilitas negara. Tidak ada misalnya dari jam sekian sampai sekian itu dia bekerja sebagai menteri, di luar itu tidak sebagai menteri, toh tetap dikawal juga. Itu artinya fasilitas negara itu melekat pada dirinya sepanjang dia menjadi menteri, dan karena itu pula sebagai menteri mestinya paling depan memperlihatkan etika. Etika jabatan itulah yang tidak terlihat ya. Padahal kalau kita ingat, di dalam TAP MPR itu ada etika kebangsaan. Yang salah satunya di dalam pemerintahan itu, kalau salah itu ya harus bisa mengundurkan diri gitu ya. Harus bisa memperlihatkan rasa malu di hadapan publik ketika berbuat salah. Nah, etika ini yang sekarang ini tidak terlalu terlihat ya. Tidak terlalu terlihat atau bahkan tidak terlihat sama sekali sih Bang Gauden? Ya, ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi. Ya. Oke, apabila artinya Bang beralasan atau tidak sih? Atau ini justru berlebihan ketika riuh gimmick politik ini menjadi sebuah kekhawatiran publik, ini jangan-jangan negara autopilot nantinya seperti itu? Ya bukan berlebihan sih, saya kira tuntutan masyarakat itu sangat jelas dan tegas agar seluruh menteri ketika dia menjadi menteri tetaplah menjadi menteri seutuhnya, tidak memisahkan dirinya pada jam tertentu menjadi menteri, pada jam lainnya bekerja untuk partai politiknya, padahal fasilitas yang dapat itu fasilitas untuk menteri. Jadi disitulah letak etika. Jadi keutamaan seseorang, apalagi di peradaban modern ini, etika itu di atas segala-galanya. Etika itu berada di atas hukum, bukan hukum di atas etika. Oke, kita kayaknya ingin melihat nih Bang Gauden, apa sih sebetulnya respon dari netizen tepatnya terkait kemudian melihat adanya atraksi politik, terutama di tahun politik yang dipertunjukkan oleh para menteri yang merupakan pembantu presiden, yang mungkin orang beranggapannya sebaiknya fokus nih pada kinerja di 1 tahun terakhir pemerintahan seperti itu ya. Ada yang mengatakan, kita lihat bersama di layar kaca Twitternya. Nah Bang, ini sudah jadi tradisi kalau menjelang Pilpres menteri pada sibuk sendiri, pada bermanuver demi mengeruk dukungan. Ini datang dari @Rico Andreano. Dan memang ini seolah menjadi sebuah masalah klasik yang selalu berulang
di setiap tahun politik menjelang. Menteri sibuk beratraksi ataupun bermanuver politik nih Bang. Ya, sesungguhnya bangsa ini pada suatu ketika ada kesadaran untuk membatasi orang-orang politik masuk di dalam kabinet ketika dibahas undang-undang kementerian. Bahkan di rancangan undang-undang itu tegas sekali, pimpinan partai politik itu tidak bisa menjadi menteri, harus menanggalkan jabatan politiknya ketika masuk menteri. Tetapi kan undang-undang itu dibahas di DPR ya, tidak berhasil pada saat itu. Karena itulah kita mengalami apa yang ada sekarang itu akibat dari undang-undang yang tidak mampu dihasilkan, membatasi secara tegas jabatan politik dan jabatan publik. Tidak bisa mengatakan saya kan pejabat publik, tetapi pada satu sisi pejabat politik. Justru tadi saya katakan, loyalitas politik itu harus berhenti pada saat dimulainya loyalitas kepada negara. Oke, baik, kita akan intip lagi Bang. Apa kemudian yang ada dalam pikiran netizen? Datangnya dari @ais yang mengatakan menteri dan presiden sama sibuk urus kuasa atau jabatan, rakyat menjerit masih suka muji. Nah, ini mengenai atraksi politik. Jika kemudian pimpinannya saja suka ataupun memilih untuk mengendorse misalnya calon pengganti Bang, artinya kan ini tidak ubah dengan yang dilakukan oleh para pembantunya dong, beratraksi politik, karena sudah dicontohkan oleh pemimpinnya seperti itu. Ya beda-beda tipis kali ya. Kalau presiden itu kan endorse siapa yang menurut dia yang pantas untuk meneruskan. Tetapi kalau menteri sekarang ini kan sibuk rebut kekuasaan ini. Padahal masih berada di dalam kabinet. Mestinya ketika berada di kabinet, kurangilah doyan politiknya itu. Kembalilah pada etika, seperti itu ya. Etikanya itu yang tidak terlihat. Oke. Nah, apabila atraksi para menteri ini tidak juga teratasi nih Bang Goden, apa yang harus dilakukan? Tahan dulu Bang Goden karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, Bang Goden, kita masih ingin melihat nih apa sebetulnya ada dalam pikiran dari para netizen. Kita lihat dari Twitter yang diposting oleh @saif_rahman yang mengatakan bagaimana negara mau maju kalau menterinya pada gentayangan. Gimana nih Bang? Ya, lagi-lagi kita ingatkan para menteri kembali kepada lafal sumpah yang pernah diucapkan. Lafal sumpahnya itu menjunjung tinggi etika dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ketika dia bermain-main politik, walaupun dia orang politik, padahal dia masih jadi menteri, justru di situ tidak memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai menteri. Yang diperlihatkan yang sangat dominan itu aroma kekuasaan sebagai ketua umum partai politik. Karena itu sebaik-baiknya orang adalah orang yang perbuatannya harus sama dengan ucapannya. Nah sekarang ini kan tidak nampak ya. Karena itu kita berharap para menteri itu ingat kata-kata wakil presiden di Bengkulu ya. 5 hari yang lalu sudah mengatakan para menteri fokuslah. Ya fokus itu berarti sampai 2024. Bukan fokus sekarang, fokus memilih bermanuver untuk berkoalisi dengan siapa atau ingin menjadi wakilnya siapa, ya hentikan semua itu. Tidak baik ya. Nah, berbicara dengan pernyataan wakil presiden, kita akan simak bersama nih selengkapnya pernyataan dari wakil presiden ini. Pejabat yang kebetulan dia pimpinan partai politik, pasti ya dia juga karena memang sekarang sudah merupakan tahun politik, pasti akan sibuk terlibat dalam persoalan-persoalan perpolitikan ya, dalam menghadapi pemilu, pilpres, pileg gitu. Tetapi tentu yang kita harapkan karena dia pejabat, sebaiknya juga jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan. Ya, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya. Ini yang harus bisa menempatkan diri.
Bang Oden, Wakil Presiden sudah menyinggung nih mengenai menteri yang sibuk urus politik. Apakah kemudian Presiden juga harus mengeluarkan pernyataan tegas yang sama seperti itu atau bagaimana? Fitri, apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden ini, kalau kita lihat rekam jejak, justru ini yang sering dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada 2018, tahun politik di 2018, karena memang pada saat itu tidak ada ketua umum partai politik yang menjadi menteri. Tapi kan di 2019 berbeda nih Bang pada saat itu. Dan rakyat justru merindukan Presiden yang mengatakan, bukan Wapres. Gitu. Ya mudah-mudahan setelah ini Presiden sering-seringlah mengatakan itu. Gitu ya. Nah tapi Bang, ketika kemudian atraksi para menteri jika tidak jua teratasi, artinya apa yang harus, sikap yang harus diambil? Apakah kemudian rakyat juga harus mengingatkan mungkin dari medsos atau seperti apa nih? Ya bisa saja ada persepsi atau bisa saja dipahami oleh masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan, manuver yang dilakukan oleh ketua umum partai politik yang menjadi menteri itu memang dapat restu gitu ya. Oke, baik. Tapi terakhir Bang, singkat saja, jadi cara apa yang paling elok jika pejabat politik ataupun pejabat publik seperti menteri ingin fokus melenggang di arena 2024? Ringkas saja Bang. Ya kalau saya jadi rakyat, saya tidak akan pilih menteri yang sekarang sibuk berpolitik. Kalau dia masuk di dalam kontestasi tidak akan saya pilih. Oke, itu yang harus digarisbawahi ya Bang ya. Oke Bang Goden, terima kasih telah berdiskusi malam hari ini di editorial MJN untuk malam hari ini Bang. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam editorial MJN atau Media Group Network untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV